Kang Diki tinggal datang bawa badan. Sepedanya siapa ini ya? Kok ada sepeda di sini nih? Yang kita harapkan itu semua anak muda tuh kalau lulus sekolah bisa langsung kerja. Kang, udah siang nih. Iya, gimana sih Kang? Bisa nggak benerinnya? Kalau lagi ngelamun mah kayaknya bisa ternyata. Ngelamun kenapa sih? Maksudnya dulu kalau ngehayal bisa, ternyata nggak bisa ya. Ntar gini deh, saya cari teman yang betul-betul bisa benerin yang kayak beginian biar beres lah ya. Jadi Terus beneran nggak bisa benerin nggak pernah. sepedanya? Nggak pernah, saya latihan yang lain, saya benerin. Benerin apaan? Kompor, listrik bisa. Aduh, Aduh. belinya bisa. Eh, Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. aduh maaf, Waalaikumsalam. Ini lagi pada ngapain? Ini nih, Kang Diki nih Pak. Katanya bisa benerin sepeda, tapi rupanya dia nggak bisa, malah kecepit tadi tangannya. Oh, tadinya memang kan gini Pak, saya tadinya cita-cita juga pengen punya bengkel sepeda atau bengkel sepeda motor, tapi dipikir-pikir orang saya nggak punya keahlian, mau gimana? terus Pengennya- sepedanya kalau udah baik mau ngapain? Ini Nah, kita ceritanya mau goes ini kita Oh. Pak. Pak Motor tuh jago, tukang goes. Pak. Beneran nih Pak Motor tukang goes nih Makanya kita. gini, kalau mau memperbaiki sepeda ataupun nanti mau goes, itu kan harus dilakukan oleh yang punya keahlian. Keahlian. Gitu. Nah. Jadi misalnya gini, Aha. untuk benerin sepeda bawalah ke tempat bengkel misalnya. Nah di bengkel itu kan biasanya punya orang-orang yang bisa memperbaiki sepeda karena mereka biasanya sudah dibekali dengan keahlian. Nah nanti kalau mau goes, jangan gini dong kostumnya. Nah, itu gimana tuh? Kang? Udah kayak gini pakai jaket. Udah gitu sepatunya begitu juga Wah, kan sepatu Pak? ini mah orang-orang ini kecuali kalau goes to work. Tapi goes to work itu kan mestinya kan udah siap dengan seluruh kostum, desainnya juga bagus. Ya yang fashionable lah gitu ya. Jadi Nah, ini, Jadi gimana nih Pak ceritanya? Kalau kayak gimana fashionable kayak gimana coba? Fashionable kurang lebihnya seperti saya nih Kang. Iya. Nah, asik nih, sporty looknya kita Kang. gitu. Gitu. Pak, kalau kayak begitu, kalau tadi bicara soal keahlian, cara memperbaiki sepeda, fashion, itu kalau mau belajar tapi nggak terlalu lama, terus nggak biayanya nggak besar, gimana Pak tuh? Iya, kebetulan kan di Warga Baru tuh, Aha. yang warga baru kita di Warga baru sekitar kita di sini, sini. itu kan orang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dia sekarang kan posisinya Direktur Jenderal. Tetapi sebelum kita ke sana mungkin saya akan memberikan gambaran aja dulu sedikit. Tapi boleh, nanti boleh, detailnya oleh mereka. Betul. Gitu ya. Jadi gimana Pak? pertama, kalau nanti Kang Diki mau punya keahlian, Pengen buka bengkel pengen motor buka bengkel, atau sepeda yang besar, gitu ya, tapi situ ya gimana? tentu harus ikut pelatihan. Nah, pelatihan itu kan lembaga pelatihan itu kan banyak. Nah, misalnya itu punya pemerintah ataupun mungkin punya lembaga swasta. Tetapi yang kalau kita lihat sekarang ini lembaga-lembaga pelatihan pemerintah itu umumnya menyiapkan hampir semua bidang keahlian. Misalnya kalau Kang Diki nih mau memperbaiki sepeda, kan sebenarnya skillnya itu bisa di customize di lembaga pelatihan itu gitu ya. Iya. Atau mungkin mau menjadi montirnya misalnya montir sepeda motor atau mungkin untuk kendaraan roda 4. Nah, itu juga bisa seperti itu. Atau mau punya keahlian di bidang pertanian. Punya juga. Ada itu ada daerah mana ya Pak? Ada. Kalau pertanian itu kan di daerah Lembang. Lembang Jawa Barat. Lembang Jawa Barat. Nah, kalau yang otomotif Otomotif, itu Pak? Kalau yang otomotif di Bandung. Di Yang Bandung. fashion? Bandung. Di fashion adanya di Semarang. Kalau Jadi di Serang itu apa? di Serang itu untuk welding dan elektronika maupun listrik. Jadi tiap daerah punya. Ada. Jadi setiap daerah itu nanti kita tanya ke ini ya. Mungkin nanti mudah-mudahan lah Kang Diki Besok yang ada lusa ya. besok ada nanyain lusa. sama dia Iya, gitu ya. iya, Tapi iya, yang iya. sekali lagi kalau saya ini kalau misalnya di Semarang misalnya fashion, Ini jagonya kemudian juga fashion, Pak. kalau di Serang itu welding, di Bekasi itu ada lembaga pelatihan untuk bidang IT. Betul. Tapi Iya gini kan? Pak, saya kan nggak sekarang di pandemi sekarang kan syuting susah Pak, jarang, penghasilan nggak ada. Kalau saya harus bayar pelatihan juga kan aduh. Biasanya duitnya kan pelatihan Iya. suka mahal tuh Pak. pelatihan mahal Pak. Nah, kalau di lembaga pelatihan pemerintah apalagi yang di bawah BPL. Kementerian Ketenagakerjaan,
itu sudah dibayarin oleh pemerintah. Wah, enak. Jadi tinggal datang sebenarnya, tinggal datang Kang Diki, tinggal datang bawa badan. Badan siapa, Pak? Badan Oh, Kang Diki, ya kan? Sama eta. Nah, yang paling penting ini adalah motivasinya. Motivasi. Tapi dibayarin sama pemerintah. Ini udah dibayarin oleh Pak, pemerintah. sepengetahuan saya biasanya yang suka bayarin itu pacar ke pacarnya. Ah, Pak. iya. Jadi pemerintah Ini pemerintah kepada rakyatnya. Berarti saya pacarnya pemerintah, Pak ya. Iya, itu kan Aduh. tugas pemerintah. Siap. Iya kan? Tugas Betul. pemerintah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Tapi ini yang kita berikan, yang pemerintah berikan itu dalam bentuk pelatihan. Jadi ibaratnya itu Kang Diki nanti dikasih kailnya. Ya urusan mancingnya tinggal Kang Diki. Tapi bentar, Pak, udah saya nggak bayar dibayarin pemerintah, tapi kalau di sana kan saya juga harus makan. Saya cari makan di mana? Belum. Tinggalnya harus- di mana, Kalau Pak? misalnya saya bisa otomotif ke Bandung, berarti saya harus cari kosan, Pak. Iya, nah di lembaga pelatihan pemerintah misalnya seperti di Bandung, di Semarang, di Serang, di Bekasi, ataupun nanti yang ada di beberapa Samarinda lembaga pelatihan, gitu. ya, itu ada yang namanya pelatihan konsepnya boarding. Jadi misalnya nih Kang Diki punya keinginan untuk menjadi fashion gitu ya, fashion. designer. Kang Diki tinggalnya di Bandung. Nanti transportasinya dari Bandung ke Semarang itu dibayarin. Mau Kang Diki mau naik pesawat, naik kereta ya pulang pergi dibayarin oleh pemerintah. banget tuh. Walaupun saya misalnya pengen naik onta dibayarin. Bayarin, yang penting ontanya ada mau dibayar. Itu kan. Ada nggak yang mau dibayarin ontanya? Pakai onta. Saya juga bingung Ya, kenapa. iya. Terus Intinya Nginepnya? pemerintah itu ya sama udah disiapin Ada semua. mesnya, Pak? Setiap balai latihan yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu punya mes, punya asrama. aduh. Mantul itu. Asramanya pun itu udah representatif. Allah. Jadi satu Iya. kamar misalnya itu maksimal 4 orang, satu kamar. Satu kamar, betul. Iya kan? Kemudian nanti udah disiapin dengan semua kamar mandi. Jadi udah nggak antrian deh. Aduh, siapa tahu Iya. saya daftar Iya. saya satu kamar sama Pak Musa. Satu kamar sama Eko. Nah, nanti biar bisa nanti tuh. kita bisa dapatkan gambaran yang lebih Jelas lagi ya, komprehensif, Pak. lebih Kita ke jelas. sana ya. Nanti kita ke Ke rumah warga baru kita ya, Pak. warga Ya. baru kita. Nah, itu udah saya nggak tahu Karena rumahnya, kan Pak. dengar-dengarnya beliau tuh dirjen di Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan. Siapa? Kita ke Iya sana, kan? Pak ya? Ya. Ayo, ayo, oke. ayo. Ayo, yuk. Masih bener belum? Masih ini udah bedanya? bener nggak? Udah diangkat apa-apa. aja deh. Udah. Ayo angkat aja, ayo angkat aja. Ayo, yuk, yuk. Ini sepedanya siapa ini ya? Kok ada sepeda di sini nih? Pak RT. Aduh. Assalamualaikum, Pak. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ada sepeda di sini? Ini dari mana ini? Ini sepedanya Mas Eko, Pak. Oh, kenapa? Aduh, Tadi boleh dibuka niatnya ya? mau dibenerin sama Ya. Diki, tapi Iya. ternyata dia nggak bisa. Saya nggak bisa juga, Pak. Oh, bukan sepeda baru maksudnya, rusak Ya, sampai baru, rusak. Pak. Baru rusak maksudnya, Pak. Iya, Bapak juga kan Pak RT baru. Bahkan ada warga baru juga di sini, Pak. Oh, iya iya Kita iya. mau ke sana mau minta tolong Pak RT nganterin juga. Nah, tadi nih Kang Diki sama Mas Eko, Pak RT, kan lagi benerin. Iya. Cuma kan dia bukan Bukan ahlinya. ahlinya, Pak. Oh, tidak punya kompetensi untuk bener. memperbaiki Itu dia. sepeda. Iya, makanya kita mau ke Pak warga baru yang katanya dirjen Oh, iya, di iya. Kemenaker. Kan Iya, bisa iya. curhat-curhat, kita Bener. bisa cerita juga. Sama ini Gimana tadi sih, Pak, Iya, kompetensinya, skillnya? kayak gitu nanti di sana. Oh, gitu. Tapi Emang? saya juga ini, Pak. Tadi diajarin kok pas jalan dari sini ke sini mikir kalau misalnya saya pengen belajar kan di BLK, itu kan berapa lama sih, Pak? Oh ya, untuk berlatih di BLK memang tergantung dari program pelatihannya. Nah, kebetulan di BLK Semarang itu kejuruannya ada fashion teknologi dan business management. Oh. Itu program pelatihannya durasinya antara 1,5 bulan sampai dengan paling lama 3 bulan. Nah, Itu ya masalahnya, Pak, kan saya bingung. Saya punya istri, gitu, punya anak, kan kangen. Itu kenapa sih, Pak? Atau lama begitu nggak ini? Coba ada pamu gimana kenapa lama Iya, gitu? tadi beliau ini pengen istrinya pengen ikut pelatihan ya. Cuma kan durasinya kelamaan. Iya, 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 iya. Nah, bisa nggak itu misalnya kan istri beliau ini kerja, nah, mungkin kan nggak mungkin apa dia mau menggunakan dengan ya, 1,5 bulan ninggalin tempat kerja dia kan. Terutama bagi saya, Pak, malam Jumat, Pak, saya bingung ngapain, Pak. Nah, bisa nggak
Kalau itu pelatihannya hanya sehari atau 2 hari dibuat di customize gitu di Semarang gitu. Ya, umpamanya nih Pak, kalau Senin sampai Jumat kan lagi kerja nih. Sabtu iya, atau Minggu kan kita lagi libur. Bisa nggak? kayak Mungkin gitu? nggak kayak begitu. Sangat bisa. Nah, Itulah tuh. fleksibilitas Ya. kalau mengikuti pelatihan itu seperti itu. Tidak saklek banget ya. jadi Yang aman, penting customize itu. iya capaian kompetensinya itu apa. Betul, tapi Itu bisa. walaupun ada alasannya sebetulnya sebulan sama 3 bulan itu ada alasan tersendiri Pak ya. Iya. Alasannya Jadi kalau supaya ada habit apa? Kalau kita membuat program itu antara tadi sampaikan oleh Mas Anto antara 1,5 bulan sampai 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Nah, itu tujuannya adalah untuk membentuk skill tadi itu sudah mendarah daging. Jadi udah jadi habit. Jadi habit. Iya, pelatihan mungkin tadi 2 hari bisa. Betul. Ya, tapi setelah itu dia lupa. Iya, Karena di iya, rumah iya. nggak ada alatnya. Nggak ada alatnya. Iya, iya. Misalnya nih dilatih untuk di fashion. Fashion. Apa buat pola, Aha. gunting, bahan. Nah, Desain. sampai selesai bisa 2 hari bisa. Tapi begitu sampai ke rumahnya bahannya nggak punya. Bisa jadi guntingnya nggak punya. Betul. Mesinnya Mesin jahitnya apalagi. nggak ada. Oh. Tetapi kalau dia di lembaga pelatihan, setelah dia dilatih cara menggunting, cara mengukur, nah itu diulang-ulang terus Supaya habit, supaya menjadi habit dia. itu satu, kedua juga supaya tadi apa ada sertifikat. sertifikat. Sertifikat pelatihan. Kan kalau dia jadi habit, sense-nya ketemu tuh. Sense-nya ketemu. Oh, kalau ini gunting tikungannya kayak gini nih mestinya. betul. Kalau itu diulang-ulang makin dapat dia. Jadi nutup mata pun dia bisa gunting. Oh iya. Makanya itu. Ya. Jadi Oh, kalau bener. ini yang mau dibenerin sambil merem ngobrol sama Kang ini kan Diki, udah dia udah ketemu ya. Sementara ini apa yang bisa saya lakukan sambil merem dan tanpa harus belajar Ah, banyak itu adalah terserah Kang Diki. makan saya merem mau cepet tuh. Tapi Pak, nih kalau di Semarang sendiri suka ada ngundang teman-teman dari siswa-siswi SMA atau SMK nggak Pak? Oh iya, memang tidak sedikit artinya ya. Iya, Pada berkunjung ke sini lah ya, terutama untuk kejuruan bisnis manajemen dan juga fashion teknologi. Banyak Pak. SMA datang ke sini. Alhamdulillah. Apa yang namanya prakerin itu? Praktek Prakering. kerja atau apalah itu namanya. Praktek kerja industri. Ya, Oh, kunjungan tahu nggak industri Pak, gitu, Pak. Bapak ini bikin talk show Mas Anto ini. Di sini Pak ya? Di BPLK Semarang ya, Punya Pak? BPLK Semarang mempunyai stadion catwalk itu ada di sana dan sudah berapa kali digunakan untuk event. Event Iya. talk show juga sekali-kali jadi ini diundang Pak nih. Diundang dong, Pak, saya, Pak. Boleh nanti jadi model juga bisa nih. Ya, Mas Eko itu Sip. masih Ya apa, mungkin memungkinkan lah. model pakaian hamil saya bisa Pak. Iya, udah siap. Model pakaian kedodoran. Ya udah Pak, informasinya kan masih ada nih tuh Pak warga Dirjen. barunya. Warga baru. Sebelum beliau pergi, kita harus segera ke sana. Monggo, Pak. Boleh. kita Saya mau ganti baju dulu apa enggak Pak? Siap, saya ganti dulu. Berarti ke rumah Mas Anto dulu Ah, sekarang. nanti kami yang temenin. Oh temenin, saya nungguin ini. Iya. Titip sepedanya. Ya takut ada apa-apa Pak, ntar cari orang deh buat jagain. Bapak silahkan ke rumah dulu Mas Anto. Iya. Ayo. Ya, Sepedanya jangan Oh, iya, iya. ya silakan. Ah, Ah, Ayo. silakan, silakan. Yuk, yuk. Ya, Ayo, mangga. yuk. Aduh. Tinggal nunggu orang yang bisa nungguin sepeda. ya dia. Om, tanya dong. Ada orang lain nih, kenapa yang ini sih? Oh, Iya, tanya, apaan? ada kerjaan nggak di sini? Lagi nyari kerjaan. Gini aja. Kamu jagain ini ya. Saya mau ke rumah Pak Anto, Pak RT ya. Jaga sepeda? Ya, ini mogok. Coba situ, coba. Jagain sepeda. Nah, itu kerjanya situ ya. Ya, jagain itu ya. Assalamualaikum. Mas Asep, kalau nanti ada tamu, kasih tahu saya nunggu aja di sini. Baik, Bapak. Iya, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ayo, Pak. silakan. Ini kita lagi silaturahim ke warga baru karena baru ketemu juga sama Bapak. Mudah-mudahan kan katanya begitu. Kata guru saya kita harus banyak bersilaturahim. Betul. Iya, Yang betul, lebih Pak. banyak Betul, umur, betul, Pak, ya. betul, Pak. Iya. Betul, saya silaturahim. Katanya malah harus banyak senyum juga Pak, makanya. Cuman Itu ya. Takut nggak kelihatan nih, Pak? Senyum aja Pak, boleh kan? Nggak kelihatan kok.
Iya. Jadi tadi saya senyum loh Pak sebetulnya. Iya, betul. Kebetulan tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan warga lain di sini Pak. Iya, Ada iya. Pak RT juga nih, Pak RT Mas Anto nih Pak. Iya, Mas Anto. Ngobrol-ngobrol tentang banyak hal makanya kita sowan ke sini Pak. Wah, senang sekali bisa ketemu sama teman-teman nih. Iya. Iya, Bapak iya. sebagai warga baru di sini gimana Pak? Bahagia Pak? Wah, senang sekali saya di sini. Suasananya enak. Betul. Ya. Suasana keakraban, teman-teman banyak. Banyak bisa diajak ngobrol di tetangga Luar sini. biasa nih kita nih keren Iya. nih. Kak, waduh Kak, ceritanya Kak pura-puranya gini, kita sekarang guys, kita lagi acting nih. Tadi kita udah acting naik sepeda dengan Pak Mu, dengan nih Pak RT Mas Anto, padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa, Ya. memberikan inspirasi banyak buat kita dan memberi kesempatan buat anak-anak muda untuk bekerja. Iya. Selamat datang Pak Dirjen. Saya panggilnya gimana nih Pak? Budi. Mas Budi. Iya. Mas Budi. Kalau semalam sama Bapak nih Pak Edi, jangan manggil Pak Edi. Panggil Pak Kepala, karena Kepala BPLK. Oh, oke. Jangan Bapak. Mas Anto aja. Kalau Iya. sama Pak Dir, gitu Pak PLT Dir, Juga nggak panggil boleh aja. katanya, nggak Boleh. mau, jangan, Nama gitu. aja, gitu kan. Iya, iya, iya. Ntar aja. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari ini. Yang jelas kita mah kesini silaturahim Iya. dan ingin diberikan masukan-masukan. Saya sebagai pekerja seni, ini Kami juga sebagai pekerja seni terus anak Bapak. muda perwakilan dan Iya, juga iya. teman-teman YouTubers yang lain yang masih muda-muda, Iya. tentunya butuh, kita nggak boleh, kita tetap harus patuh sama orang tua dan juga mungkin ada spirit buat Pak Mukhtar dan Pak Mas Anto. dan Bapak apa. Iya. betul. Harapan Bapak Senang. apa? Harapannya misalnya mudah-mudahan di Kicandra cepat kurus ya, mudah-mudahan. Jadi begini, yang kita harapkan itu semua anak muda tuh kalau lulus sekolah bisa langsung kerja. Nah, itu dia Pak. Itu yang kita harapkan, ya kan? Kalau dia bisa, orang bekerja itu bukan sekedar untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja itu juga merupakan kebanggaan. Ya. Kebanggaan dari seseorang. Melatih habit juga Pak ya. Iya, karena orang bekerja dia merasa dihargai. Betul. Baik apa yang dia bisa sampaikan keahliannya dan juga dia merasa bahwa dia memiliki sumbangsih kepada masyarakat lainnya. Nah. Itu bekerja. Nah, kalau orang bisa di pelatihan, di sebuah pelatihan, nah pelatihan itu mencoba mendekatkan antara yang real di pasar kerja itu seperti apa, ya kan? Jadi dia itu harus kalau masuk suatu pelatihan harus siap kerja, atau kalau dia nggak mau kerja dia siap usaha. Betul. Ada dua pilihan. Jadi jangan orang itu berlatih, tapi setelah itu dia nggak tahu mau ngapain. Sebelum dia masuk berlatih, dia harus punya dulu tujuannya apa. Nah, pelatihan-pelatihan kan kejuruannya banyak. Betul. Nah, dia pilih sesuai apa yang minat bakatnya dia. Betul. Dia lihat, oh saya tuh pingin seperti ini kan dari kecil kita ditanyain, Pengen jadi apa? saya pengen jadi apa Iya. nih, gitu kan? Tapi orang itu tidak tahu mau kemana saya menjadi itu. Nah, lembaga-lembaga pelatihan itu kan banyak, lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan swasta, itu harus menjadi tempat orang bisa mencapai cita-citanya, gitu loh. Tapi ini sesek nih boleh dibuka ya? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak, boleh Pak. Sesek juga gitu loh ngomong pakai ini tadi. Saya juga Tapi kan kita agak jauh kan ya, agak jauh nggak apa-apa kan gitu. Nah, jadi kita harapkan kalau orang berlatih itu dia mendapatkan cita-citanya untuk tadi bisa bekerja atau dia berwirausaha, Usaha, betul. ya kan? Jadi orang tidak boleh selalu berpikir, oh saya harus kerja dengan orang lain. Padahal kesempatan berusaha tuh banyak sekali. Betul, betul. kebanyakan orang tua kita yang salah Pak. Nah, sekolah yang benar biar dapat kerjaan, biar cepat dapat kerja gitu Betul, Pak. Itu betul. mungkin habit yang diciptakan oleh keluarga, padahal sebetulnya ada yang namanya selain kesempatan kerja itu kesempatan usaha. Usaha. Nah, Mudah-mudahan besok saya ke anak-anak begitu. Pokoknya kamu yang kreatif, belajar yang benar biar kamu bisa usaha, biar kamu bisa cari duit, bisa segala macam, apakah itu bekerja atau usaha. Betul, betul. Dan sehingga anak-anak saya alhamdulillah beberapa ada yang kreatif, dia bikin sesuatu, bikin akuarium, bikin apa segala Iya. macam. Masih SMA padahal anak saya jadi
dibikin begitu. Jadi ini kan habit sih orang tua Pak biasanya gitu kan. Ya kadang kan mereka suka gini, kamu kalau nggak jadi pegawai negeri nggak? Nah, itu belum bekerja katanya. Iya. Padahal enggak, Pak Diki tadi sampaikan, orang membuat akuarium yang profesional banyak loh Pak. Betul, Dan betul. itu menjadi usaha yang besar sekali. Jangan berpaku pada pemerintah juga, orang tua juga harus bisa ini. Betul, bisa Pak. membuat habit yang baru. Karena biasanya orang tua sampai nyuci tuh Pak kan. Iya, budak. Enggak weh sama nete. Terus kawin ujungnya gitu. Iya, iya, betul. Kawin. Betul. Makanya tuh kawin. Ini mah ini pesan sponsor biar. Nah, guys, ternyata enak banget ya ngobrol bareng sama beliau-beliau ini. Ternyata orangnya asik banget dan nggak kaku nih, seperti yang kalau yang saya bayangkan nih Pak, gitu kan. Anak-anak muda itu suka gitu, pejabat memalas, apakah aku bagaimana. Kita buktikan hari ini kan enak banget ya, Mas. Maka saya ingin sekali nanti kalau ada adik-adik di sekolah, biar datang ke tempat pelatihan, pelatihan pemerintah seperti Artinya yang ini. disampaikan oleh Iya. Pak Dirjen tadi bahwa sebetulnya bukan setelah selesai sekolah harus masuk sini, enggak juga ya Pak? Enggak, Ya? Artinya enggak ada begitu. orang-orang, ada di sekolah yang Yang ingin, Iya. kebetulan orang tuanya tidak mampu untuk menguliahkan atau mungkin tidak berminat untuk Betul, kuliah, betul. mungkin merasa udah kuliah jauh kampusnya apa segala macam, ternyata ingin cepat kerja masuk pelatihan Iya. SMA atau apa ya? Kalau Betul. SMA seharusnya siap kerja sih. Siap kerja sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahin lagi lebih, boleh saja. tapi di sini Iya. kalau nggak salah dapat apa Pak? Dapat Sertifikat. sertifikat yang ada logo. Garuda. Sertifikat kompetensi. Iya. Sertifikat kompetensi. Dan juga Bangga, Pak. sertifikat pelatihan. Ada dua, dapat dua Pak. Iya, iya. Dapat dua. Iya. Kalau dapat sertifikat dua nggak apa-apa kan, versi dua kan ribut Pak. Mas. Gitu Pak ya. Iya, soalnya sertifikat kompetensi sampaikan Pak Muhtar tadi, itu kan disusun berdasarkan skill yang memang kita harapkan di pasar kerja ada. Betul. Dengan level-level tertentu seperti itu kan. Kita mau jadi apa, ada level yang tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Nah, sertifikat kompetensi itu yang disampaikan Pak Muhtar untuk bisa menjadi Personal garansi. pengakuan, ya, pengakuan. Kualitas. Iya, iya, iya. pengakuan. Tapi berarti dari Bapak harus ada komunikasi dengan Apindo dan Kadin dan yang lain-lain untuk Oh iya, menginformasikan iya. ini ya. Di dalam pelatihan vokasi, kita program pelatihannya memang update. Artinya apa? Sesuai dengan tuntutan kerjaan yang sedang berjalan gitu. Iya. Berarti tidak semua peserta yang ikut pelatihan itu mendapatkan sertifikat kompetensi ya Pak? Belum tentu. Belum tentu ya? Karena diuji dulu. Harus diuji lagi. Iya. Sudah diuji selama pelatihan, terus lulus mendapatkan Iya. sertifikat pelatihan itu Iya, tadi. pengujinya atau asesornya itu tidak instrukturnya, tapi Oh. memang independen. Jadi Nah. sertifikat pelatihan itu hanya membuktikan bahwa dia mengikuti pelatihan. Pelatihan. Sama kalau kita sekolah, kemudian dapat ijazah. Ijazah. Selesai kan Ya. membuktikan bahwa kita pernah mengikuti pendidikan selama sekian tahun. Iya. Tapi apakah kita selama mengikuti pendidikan itu atau pelatihan dalam hal ini itu kompeten apa enggak? Ada Iya. lagi Terus penilaian dibuktikan lagi dengan sertifikat. Itu yang makanya jadi personal garansi. Iya. Iya, dan itu diakui oleh negara ya Pak? Iya. Luar Betul. biasa. Nah, kembali ke pengakuan terhadap suatu kompetensi. Itulah di awal dalam kita menyelenggarakan pelatihan, kita menggandeng katakanlah dari pindah industri. Jadi yang tadi di sudah barang tentu Apindo ini segala loh macam gitu itu ya. kompetensinya dan inilah pekerjaan yang memang kami butuhkan lah gitu. Betul. Berarti memang berbasis kebutuhan Pak ya. Iya. Pelatihan ini berbasis kebutuhan yang Iya, ada iya. di Dunia usaha sama dunia industri. Iya. Iya. Pak harapannya nih Pak, karena begini Pak, menurut saya bingung nih, mungkin Bapak ada solusi. Banyak informasi ini kurang dari anak-anak sekolah nih Pak. Sementara kan akses untuk buka web tidak semuanya orang Betul, suka. betul. Untuk nonton TV, kalau kita promosi di TV enggak. Akan indah kalau misalnya mereka datang ke BLK terdekat. Iya. Mungkin nggak Pak kalau diadakan kerjasama lintas kementerian, misalnya dengan dinas pendidikan, kalau di daerah, kalau mungkin di atas sudah sama kementerian pendidikan untuk bisa tukar semacam ya, Kunjungan Kunjungan, industri oke. atau kunjungan apa seperti itu. Saya senang sekali, justru itu yang kita harapkan. Hmm. Justru anak-anak sekolah itu harus tahu, tadi saya sampaikan, maunya jadi apa. Kemudian pelatihan-pelatihan kita kejuruannya banyak Pak di sini. Kejuruan tuh banyak sekali. Nah, harusnya mereka bisa kita undang. Nanti kita kerjasama lah sama dinas-dinas pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, untuk mengajak mereka melihat. Kisah sukses juga banyak nih, ini Pak Eko kan, ini kisah sukses kita juga gitu loh, maksudnya bisa menceritakan kalau dia mengikuti pelatihan ini
nanti dia akan jadi apa dan nanti seperti apa profesi itu. Nanti kita bisa ceritakan di sini. Betul. Program-program seperti yang dilakukan oleh Mas Anto. Iya. Ada program talk show Mas di sini Mas. Oh sudah. Sudah berjalan ini sudah sebagai sarana atau alat supaya orang mempromosikan tentang BLK itu sendiri. Iya. Pak? Betul. Ada talk show. Kalau tadi wisata pendidikan apa gimana Pak Mo? Jadi anak-anak kayak gini datang ke sini gitu ya? Iya, jadi kan pada umumnya anak-anak itu belum tahu nih dia kalau setelah sekolah mau kemana atau mau menjadi apa, kan umumnya seperti itu. Nah, dengan adanya promosi-promosi ataupun mungkin dengan adanya balai latihan seperti ini, mereka akan memiliki pilihan-pilihan. Pilihan-pilihannya ini kalau saya mengambil misalnya untuk bidang keahlian fashion, nanti kira-kira saya akan menjadi seperti apa. Saya nanti bisa bekerja di mana, misalnya apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa dia akan bekerja atau mau berwirausaha gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh balai latihan yang kita miliki secara umum seperti itu. Jadi memang mengantarkan para peserta itu agar supaya memiliki selain memiliki skills, kompetensi, nah mereka juga sudah punya perencanaan ke depan itu nanti seperti apa dia maunya. Nah itulah kira-kira yang akan didapatkan di balai latihan. Luar biasa. Luar biasa Pak. Insya Allah kita juga sebagai seniman ya sekemampuan kita bantunya Pak. Wah, kita senang sekali kalau bisa dibantu Pak Diki. Dan Pak Eko. saya pun juga berasa seperti ini nih Pak, di balai latihan kerja itu mungkin banyak orang di luar sana masih belum tahu bahwasanya infrastruktur alat-alat yang ada di balai latihan kerja itu adalah alat-alat terbaru dan tercanggih yang dipunya. Nah, ini yang belum diketahui sama orang di luar sana nih, dan mungkin bisa dibikinkan sesuatu supaya. Itu solusinya gimana itu Pak? Ya memang alat-alat yang kita miliki di balai latihan kerja ini kan kita sesuaikan dengan standar kompetensi yang mau kita hasilkan. Wah, gitu. Iya. Jadi kalau di pasar kerja sana memerlukan syarat-syarat jabatan tertentu, ya tentunya alat-alat harus kita sesuaikan. Gitu. Tapi ada alat yang kata Eko bilang itu cuma ada di... Ya, itu Pak Eko tadi bilang sampaikan malah justru diketahui itu alat kita ini paling canggih daripada di tempat-tempat lain. Betul. Ada di Fashion Teknologi BPLK Semarang itu punya satu alat yang tercanggih, ini yang di dunia fashion itu bikin pattern, bikin pola, itu ada dengan komputer. Itu dan itu hanya ada satu-satunya di BPLK Semarang. Dan itu salah satu alat tercanggih di dunia fashion sekarang yang lagi yang lagi hits banget. Gitu. Baru ada di sini. Yang lain belum ada. Gimana nih Mas Anto? Perlu kami tambahkan lagi, selain katakanlah sarana prasarana tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah instrukturnya, SDM. Itu selalu update ya. Kenal sebagai apa? Upgrading. Itu selalu Upskilling lah sekarang bahasanya. Nah, termasuk instruktur itu juga di upskilling lagi. Sesuai memang dunia kerja yang memang dibutuhkan katakanlah saat ini seperti ini. Iya. Dan bisa jadi mungkin ya Pak Dirjen sama Pak Dir udah tahu bahwa lebih tahu pasti di pertanian juga pasti ada yang di mana di Lembang, iya. Yang di Bandung otomotif pasti alat-alatnya berani beradu Pak. Wah, kita berani beradu, memang itu alat-alat yang mutakhir lah. Betul. Yang kita siapkan untuk pelatihan itu. Jadi lulusannya ya harus sesuai yang diminta oleh pasar kerja. Betul. Berarti yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa memang ini tidak bayar. Itu maksudnya artinya masyarakat tidak bayar, ini sebenarnya bayar, tapi dibayarin sama pemerintah. Jadi nah ini kadang kata gratis, bukan murahan. Sering banyak nih yang dikasih tahu nih pertanyaan gitu. Kalau mau ikut di BPLK bayar nggak sih? Terus kita dapat fasilitas apa aja nih? Nah itu sering banget pertanyaan yang mungkin yang akan disampaikan sama orang-orang yang ada di luar sana tuh Pak. Kayak gitu. Nah seperti disampaikan tadi bahwa ternyata bukan gratis sebenarnya, tapi dibayarin sama pemerintah, difasilitasi. Terus kemudian juga mendapatkan selain peralatan yang canggih itu tadi, mungkin ada fasilitas apa saja nih, Pak? Berapa lama sih kalau kita ikut pelatihan di BPPLK gitu, Pak? Iya, memang tergantung dari program pelatihannya, dari aspek durasi waktu lah ya. Terkait dengan fasilitas tadi. Memang
kebutuhan bahan latihan sudah, tapi juga pesertanya juga kita support ya, fasilitasi misalnya dengan transportasi dari luar Semarang. Terus selama di katakanlah BLK yang kita kenal dengan pelatihan yang diasramakan atau boarding, itu konsumsi makan juga difasilitasi oleh pemerintah. Itu dia. Cuma satu hal yang nggak difasilitasi, yaitu untuk mencari jodoh nggak ada Pak. Setelah lulus pelatihan dia cari jodoh sendiri. Iya. Sebenarnya kan penggabungan antara kayak boarding school dengan pelatihan kerja ini kan boarding school ini kan sekarang lagi hits-hitsnya juga nih, kayak international school dengan boarding school kayak begitu, dibikinkan asrama terus kita sekolah di dalam. Ini konsepnya seperti itu ya. Itu luar biasa banget loh. Saya tambahkan terkait dengan apapun boarding atau juga yang non boarding. Jadi di dalam pelatihan vokasi itu tidak cukup hanya dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan saja, tapi juga seperti sering dikatakan ini Pak PLT Direktur, itu dengan attitude. Nah itu penting sekali. Jadi benar. justru itulah yang penentu keberhasilan seseorang, itu tidak kalah dengan attitude-nya yang harus memang ditanamkan. Berarti setelah keluar dari sudah lulus dari BPPLK, sudah siap segalanya, head to toe dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam, sudah dibekali dengan bekal yang sangat cukup banget untuk masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Itu luar biasa. Ini saya baru tahu nih. Banyak informasi yang banyak banget dan kayaknya akan kurang sekali waktunya Pak. Pak. Ini kalau dibilang saya walaupun nggak muda-muda amat, kalau ini anak muda kita minta dibekali nasihat dari warga baru sekaligus Pak. Pak Dirjen juga. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa adik-adik YouTubers yang suka nonton YouTube lakukan, dan apapun pesan Bapak buat kami, kira-kira apa bisa disampaikan sebelum kami akhirnya harus melanjutkan pekerjaan yang lain untuk jalan-jalan lagi nih Pak. Kita mau goes nih Pak. Waduh, saya ikut dong. Ini Pak tukang goes Pak. Iya. Oh tukang goesnya Pak. Kita diajarin saya biar kurus katanya itu Pak. Jadi Pak Diki, Pak Eko, Mas Eko, begini, kita harus bersinergi. Nah, pemerintah nggak bisa jalan sendiri, ya kan? Nah, teman-teman di industri kreatif ini harus membantu kita di pemerintah untuk bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya ada di pasar industri kreatif itu, ya kan? Nah, sehingga kita bisa terus menyesuaikan semua kurikulum kita, tadi peralatan, instrukturnya di upskilling dan lain-lain. Nah, masukan-masukan dan atau sinergi kita ini menjadi dasar kita untuk terus mengembangkan kurikulum-kurikulum, pelatihan-pelatihan di balai-balai latihan kerja kita. Dan tidak menutup kemungkinan besok lusa ada juga kejuruan yang berkaitan dengan industri kreatif berbasis audiovisual mungkin Pak. Bisa saja, banyak yang bisa kita buat. Nah, itu penting banget Itu kita perlu bantuan itu. Iya. Nggak mungkin pemerintah jalan sendiri. Betul, iya. Ya. Biasanya yang jalan sendiri itu kalau lagi apa namanya Pak? Oh itu. Itu lain lagi Pak Diki. Bapak makasih nih atas waktunya, terima kasih. Kita juga mau pamit lagi Pak ya. Atau Bapak mau di sini dulu ngobrol atau mau jalan juga sama kita? Kita mau jalan dulu. Jalan dulu ya. Kita lanjut jalan kita ya Pak. Kita keliling sama satu juga kan ya Mas. Jadi kita keliling lagi. Mudah-mudahan besok lusa kita ketemu lagi. Terima kasih atas Baik, ilmunya, Pak. nasihat Iya, dan pesannya Pak. Mudah-mudahan silaturahim tetap berjalan. Mudah-mudahan yang tadi diingat teman-teman guys, sinergi. Yang kita ini ibarat sapu lidi. Kalau sapu lidi cuma satu doang, ini nggak manfaat, paling cuma pedes doang. Tapi kalau satu lidi jadi satu, ini jadi kuat, tidak mudah dipatahkan dan bisa bermanfaat banyak untuk orang banyak. Yes. Mudah-mudahan kita menjadi kumpulan sapu-sapu lidi yang bisa membersihkan segala sesuatu yang kotor dan mewujudkan masa depan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk itu, saya dan kami semua ini pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kerja ke BLK saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, arah sana. Terima kasih Pak Diki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.